Beyond Time, bab 1098-1099. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Token kualifikasi ini, sejauh yang saya ketahui, diperoleh oleh penguasa Lingdu setelah menjual beberapa harta karun yang sangat kuat dan memanfaatkan sejumlah besar koneksi pribadi untuk menukarkannya dari orang lain. Tujuannya seharusnya untuk memberikannya kepada orang lain sebagai hadiah, jadi dia hanya menyimpannya dan tidak mengaktifkannya. Jika tidak, apabila dia telah meninggal, tanda arwahnya akan muncul pada token tersebut. Pemuda itu berbicara dengan hati-hati, mengungkapkan semua yang dia ketahui tanpa sedikit pun menyembunyikan apapun. Dia sepenuhnya menekan semua rasa dendam dan pikiran tentang pengkhianatan yang dirasakannya. Dia tahu bahwa keberadaan seperti itu akan dengan mudah merasakan bahkan jejak niat jahat sekecil apapun yang berpotensi menyebabkan kehancurannya total. Oleh karena itu, dia sangat berhati-hati. Su Qing mendengarkan kata-kata pemuda itu dan merenung sambil memandang token di depannya. Memang tidak ada bekas bayangan di situ. Su Qing melirik pemuda itu tanpa ekspresi dan berbicara dengan tenang. Melanjutkan, hati pemuda itu bergetar. Ia tidak bisa memastikan dari ekspresi Su Qing apakah pihak lain puas dengan jawabannya. Perasaan akan kematian masih begitu kuat. Karena itu, ia memeras otaknya dan mengingat-ingat semua kenangannya sebelum berbicara lagi. Senior, token kualifikasi ibu kota abadi cukup langka jika dibandingkan dengan jumlah kultivator di seluruh cincin bintang kelima. Beberapa orang menganggap diri mereka beruntung mendapatkannya, sementara yang lain memandangnya sebagai pertanda buruk. Jika Anda memiliki kekuatan yang cukup, Anda tentu dapat menggunakan kesempatan ini untuk melayang ke langit. Namun, jika kekuatan Anda tidak cukup, memegang token kualifikasi ini sama saja dengan mengambil setengah langkah menuju jalan kematian. Karena memiliki token bukan hanya berarti menghadapi keserakahan mereka yang tidak memilikinya, tetapi juga niat predator dari pemegang token lainnya. Lagi pula, kriteria untuk masuk ke ibu kota abadi hanya diungkapkan di akhir, jadi kecuali seseorang bisa berada di peringkat 100 teratas, jika tidak, mereka tidak akan merasa aman. Oleh karena itu, pembantaian dan penjarahan secara alami berlangsung intens, dan peringkat ditentukan oleh jumlah token yang diperoleh. Dengan membunuh pemegang token, seseorang dapat memperoleh token mereka dan semua tanda yang tertera di atasnya. Pada titik ini, pemuda itu terdiam. Dia pada dasarnya telah memberitahu Su Qing semua yang dia ketahui tentang token kualifikasi ibu kota abadi. Apakah ini satu-satunya cara untuk memasuki ibu kota abadi? Ketika pemuda itu mendengar ini, dia segera menjawab dengan hormat. Ada cara lain. Ketika mereka yang berada di luar ibu kota kekaisaran mencapai tingkatan kaisar agung, mereka tidak diizinkan untuk berpartisipasi dalam perburuan. Mereka akan diberikan kuota masuk sementara, dan jika mereka dapat menembus level menjadi dewa musim panas dalam waktu 500 tahun, mereka akan diberikan tempat tinggal tetap di ibu kota kekaisaran. Mata Su Qing menyipit. Kalau begitu, di semua wilayah di luar ibu kota abadi cincin bintang kelima, kultivasi tertinggi adalah Kaisar Agung. Pemuda itu menggelengkan kepalanya. Bukan begitu kenyataannya. Cincin bintang kelimaku memiliki sekte dan klan yang tak terhitung jumlahnya, dan tidak kekurangan dewa rendah di antara mereka. Tidak semua dewa rendah ini, setelah naik ke ibu kota abadi, memilih untuk tinggal di sana secara permanen. Banyak orang dari ibu kota abadi akan dikerahkan untuk berpatroli di langit. Para dewa tingkat rendah ini, selain beberapa individu yang bertindak sendiri, sebagian besar adalah leluhur dari berbagai sekte dan klan besar. Su Qing terdiam. Kini ia memiliki pemahaman yang lebih baik tentang cincin bintang kelima. Meskipun ia sudah lama mengetahui betapa kuatnya para kultivator cincin bintang kelima, hatinya tetap tergerak. Setelah sekian lama, ia menganalisis kata-kata pemuda itu dan tiba-tiba berbicara. Dengan kata lain, pembunuhan dan pertempuran antara mereka yang memegang token kualifikasi tidak memungkinkan campur tangan Kaisar Agung dan Dewa Rendah. Ketika pemuda itu mendengar kata-kata Su Qing, dia segera mengangguk. Menurut aturan, mereka tidak bisa membantu secara langsung. Namun, saya mendengar bahwa ibu kota abadi mengizinkan bantuan tidak langsung sampai batas tertentu.
Adapun detailnya, itu bukan sesuatu yang bisa saya ketahui. Pemuda itu menjawab dengan gugup. Suking berpikir sejenak sebelum pandangannya tertuju pada pemuda itu. Tubuh pemuda itu gemetar dan perasaan buruk muncul di hatinya. Dia hendak memohon belas kasihan. Suking sudah menangkap pemuda itu. Dia menekan telapak tangannya ke kepala pihak lain dan mulai merenung untuk memverifikasi keaslian kata-katanya. Pemuda itu sangat gugup dan napasnya terengah-engah. Dia tahu bahwa hidup atau matinya akan ditentukan sekarang. Agar tidak terluka oleh pencarian jiwa itu, dia menahan rasa takutnya dan berusaha sebisa mungkin untuk tidak melawan, membiarkan Suking memeriksa ingatannya. Beberapa saat kemudian, Suking tenggelam dalam pikiran yang mendalam. Karena perbedaan tingkat kultivasi mereka sangat besar dan pihak lain sama sekali tidak kesulitan, proses pencarian jiwa berjalan sangat lancar dan tidak menimbulkan banyak kerusakan. Setelah menyelesaikan pencarian jiwa, Suking berpikir sejenak dan memutuskan untuk tidak membunuh pria itu. Sebaliknya, dia menyegel jiwanya, memutus semua indera, lalu menempatkannya di dalam kantung penyimpanan. Bagi Suking, orang ini masih cukup berguna. Terlebih lagi, jawabannya selama ini cukup jujur, yang menunjukkan bahwa dia adalah orang yang cerdas. Saat aku meninggalkan cincin bintang kelima, aku akan mengembalikan kebebasanmu, tetapi selama waktu ini kau akan menjadi pemanduku. Suking mengirimkan indera ilahinya dan mengakhiri percakapan. Pandangannya kemudian tertuju pada token di depannya. Setelah berpikir sejenak, dia tidak memilih untuk langsung mengaktifkan token tersebut. Sebaliknya, dia menyimpannya dan memutuskan akan mempertimbangkan apakah akan berpartisipasi dalam kompetisi untuk ibu kota abadi setelah dia pergi. Kalau begitu, mari kita tinggalkan tempat ini dulu. Suking bergumam dalam hati. Setelah itu, indera ilahinya menyapu dan mendarat di dunia gelembung kecil yang hancur di tambang spiritual. Sekitar 70% dari dunia gelembung kecil di sini telah runtuh. Akibatnya, energi spiritual di dalamnya menyebar dan memenuhi tempat ini. Energi itu sangat pekat dan tampak seperti kabut. Semua itu diserap oleh pusaran di kubah tersebut. Namun, karena sebagian besar dunia kecil telah runtuh, penyerapan ini menjadi peristiwa sekali saja. Energi spiritual tidak dapat diekstraksi tanpa batas seperti sebelumnya. Setelah dunia-dunia kecil itu runtuh, makhluk hidup di dalamnya tidak lagi kehilangan vitalitasnya. Oleh karena itu, sampai batas tertentu, mereka dapat dianggap telah memperoleh kebebasan. Namun, sebagian besar makhluk hidup ini sekarang kebingungan. Mereka masih dalam keadaan panik dan beradaptasi. Terlebih lagi, karena tingkat kultivasi mereka, sulit bagi mereka untuk terbang keluar di bawah tekanan dari dalam dan luar. Mereka tidak tahu tentang dunia di luar langit mereka. Namun, ini tidak akan berlangsung lama. Setelah beberapa waktu, akan ada orang-orang pilihan surga di dunia-dunia kecil yang akan mencoba bergegas keluar dari dunia mereka dan datang keluar untuk melihat langit yang sebenarnya. Suking tidak ikut campur dalam masalah ini. Tidak ada karma di antara kami. Itu takdir mereka. Pada saat yang sama, ketika indera ilahinya menyapu, Suking sekali lagi menegaskan penilaiannya bahwa ini adalah penjara dewa. Ini karena di setiap dunia gelembung kecil, ada dewa yang disegel dan ditekan. Sebagian sudah meninggal, dan sebagian lagi berada di ambang kematian. Terlebih lagi, mereka semua telah kehilangan kecerdasan mereka. Namun, jelas bahwa kualitas penjara dewa ini, atau lebih tepatnya, tambang spiritual ini, tidak tinggi. Hal ini karena para dewa yang ditekan oleh segel di sini semuanya berada di alam api ilahi. Suking tidak merasakan keberadaan platform ilahi. Namun, sebelum saya pergi, alih-alih membiarkan pusaran menyerap energi spiritual, mengapa saya tidak menyerapnya sendiri? Suking menyipitkan matanya dan membuka mulutnya, menarik napas dalam-dalam. Seketika itu juga, energi spiritual yang pekat di sini bergejolak dan mengalir menuju Suking. Dia menyerapnya melalui mulutnya dan seluruh tubuhnya menyerapnya. Sambil menyehatkan tubuhnya, energi itu juga menyehatkan daun 7 ekstremitasnya. Namun, pusaran di kubah yang menyegel tempat ini juga menyerapnya. Suking mengangkat kepalanya dan melihat. Setelah berpikir sejenak, dia tidak menghancurkannya. Lagi pula, rasa takut yang terpancar dari tatapan penguasa paruh baya ketika ia menatap pusaran energi sebelum meninggal masih segar dalam ingatan Suking. Dia khawatir runtuhnya tambang roh ini akan memengaruhi penyerapan pusaran.
Jika demikian, sumber pusaran ini. Suking menyipitkan matanya. Setelah berpikir sejenak, dia duduk bersila dan mengalirkan kelima elemen di dalam tubuhnya. Ruang dan waktu pun ikut bergejolak, membentuk daya hisap yang lebih besar lagi. Seketika itu juga, energi spiritual di sini terpecah menjadi dua. Satu bagian mengalir deras ke dalam pusaran dan bagian lainnya ditarik menjauh, mengalir deras ke tubuh Suking. Begitu saja, waktu berlalu. Seiring dengan berkurangnya energi spiritual di tambang spiritual dan meningkatnya tingkat kultivasi Suking, energi spiritual yang diserap oleh pusaran di kubah yang menyegel tempat ini juga menjadi semakin menipis. Pengaruhnya juga mulai terlihat di tempat tertentu di cincin bintang kelima. Di dunia itu, kilat memenuhi langit dan tanah berwarna merah tua. Dua sosok bertarung sengit di udara. Kedua sosok ini adalah pemuda. Yang satu berambut merah dan yang lainnya berambut putih. Keduanya memiliki niat membunuh di mata mereka. Setiap serangan yang mereka lakukan mengandung dao agung dan otoritas. Pemuda berambut merah itu memiliki puluhan tato pusaran di tubuhnya. Setiap tato pusaran memancarkan energi spiritual yang padat, memberinya peningkatan tanpa batas pada kultivasinya. Pukul 10.54. Namun, pada saat itu, salah satu tato pusaran tiba-tiba meredup dan energi spiritual yang diberikannya sangat rendah. Jika ini terjadi di waktu lain, dia tidak akan peduli jika pusaran tambang roh telah habis. Namun, sekarang ia berada dalam pertarungan hidup dan mati. Sebagai orang pilihan surga, ia harus melakukan yang terbaik untuk menghadapi pihak lain. Setelah ia membunuh pihak lain, jumlah tanda tokennya akan melonjak drastis. Oleh karena itu, dia tidak boleh kalah. Namun, sebuah kecelakaan terjadi. Sialan, apa yang terjadi pada tambang roh itu? Di saat yang sangat kritis, ekspresi pemuda berambut merah itu berubah muram. Namun, dia sedang berada di tengah pertarungan dan tidak punya waktu untuk memeriksa. Dia hanya bisa menekan masalah ini dan menggunakan ilmu terlarangnya untuk bertarung dengan sekuat tenaga. Pada saat yang sama, di luar tambang roh, di langit yang remang-remang, sebuah perahu hitam dengan bendera putih mendekat dengan cepat. Kecepatannya sangat mencengangkan. Ada 8 hingga 9 orang di atas perahu itu. Semuanya tampak santai sambil mengobrol dan tertawa. Totem di perahu mereka sangat khas, berbentuk lingkaran, seolah-olah memiliki makna tertentu. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Pada saat itu, ketika bendera berkibar, suara tawa terbawa angin. Di depan ada tambang roh klan yang dijaga oleh senior Lingdu. Setelah sampai di sana, kita bisa beristirahat dengan nyaman. Dalam misi ini, kami telah mengumpulkan hasil yang memuaskan dan mengungkap informasi penting, cukup untuk dilaporkan kembali ke klan. Sekarang, saya berencana mengunjungi dunia kecil di tambang roh untuk bersenang-senang. Perjalanan ini sangat melelahkan, dan saya butuh istirahat. Saat mendengar rencana pergi ke planet kecil untuk bersenang-senang, semua orang di kapal tertawa. Mereka semua menunjukkan ekspresi penuh antisipasi. Bagi kaum elit seperti mereka, dunia-dunia kecil di tambang roh adalah tempat bersantai di mana mereka bisa bersenang-senang sesuka hati. Saat mereka mengobrol dan tertawa, seekor anjing laut raksasa muncul di hadapan mereka. Itulah tujuan mereka. Kami sudah sampai. Perahu itu berhenti di udara dan langsung menuju ke tambang roh. Suara tawa menyebar bersama angin. Perahu hitam itu bergerak cepat. Ia dengan cepat mendekati ranjau roh di tanah. Dari kejauhan, tambang roh ini tampak seperti lubang besar dengan jangkauan 500 km. Di sekeliling lubang yang dalam itu, terdapat penghalang yang bersinar dengan cahaya hitam, menyegel tempat ini. Adapun lingkungan sekitar tambang roh itu, mereka hanya bisa melihat hutan belantara dan sedikit tanda-tanda makhluk hidup. Saat perahu hitam itu semakin mendekat, di antara 8 hingga 9 kultivator di perahu itu, seorang pemuda tampan terbatuk ringan. Dia jelas merupakan pemimpin di antara semua orang di kapal ini dilihat dari statusnya. Karena itu, semua orang langsung menoleh kepadanya. Setelah berhasil menarik perhatian semua orang, pemuda itu berbicara dengan tenang. Mari kita luangkan waktu untuk bersantai. Misi ini berat bagi semua orang. Siapa yang menyangka sisa-sisa peninggalan itu bersembunyi di antara rakyat biasa. Tapi kita berhasil menemukan jejak mereka, jadi kita telah berhasil menyelesaikan tugas keluarga ini. Hanya saja, aku memiliki beberapa penyesalan.
Untuk menemukan jejak mereka, kami tidak punya pilihan selain menghancurkan beberapa kota fana. Masalah ini bisa dilihat sebagai hal kecil, atau bisa juga dilihat sebagai sesuatu yang jauh lebih besar. Pemuda itu menghela napas. Ketika para kultivator di sekitarnya mendengar ini, mereka segera berbicara. Saudara Haisan, engkau memiliki hati yang baik. Kematian manusia-manusia tak berdosa itu pada akhirnya adalah kesalahan dari sisa-sisa kaum sesat tersebut. Pembunuhan itu bukanlah niat kami, dan bahkan klan pun akan memahami hal ini. Memang benar, memburu sisa-sisa kaum sesat telah lama menjadi perintah ibu kota abadi. Kita semua dapat bersaksi bahwa kita hanya menjalankan tugas kita. Tanggung jawabnya bukan pada kita. Pemuda itu mengangguk untuk menyatakan penyesalannya. Pandangannya menyapu dan dia menatap seorang wanita cantik di sampingnya dengan senyum tipis. Jangan bicarakan ini. Di antara 35 tambang roh klan, tempat ini adalah yang paling damai. Sejujurnya, ini pertama kalinya aku di sini, tapi sekarang kita sudah di sini, kita telah memasuki wilayah Adik Ling. Ketika orang-orang di sampingnya mendengar ini, mereka juga tersenyum dan mengangguk sebelum berbicara. Memang benar, penjaga tambang roh ini, Tetua Lingdu, adalah salah satu tokoh yang dihormati dalam keluarga dan juga leluhur dari garis keturunan Adik Ling. Ketika kita bertemu Tetua Lingdu nanti, saya harap Adik Ling dapat menyampaikan pesan baik untuk kita agar beliau dapat memberikan bimbingan kepada kita. Meskipun beliau adalah sesepuh kehormatan dari keluarga luar, dengan kultivasi sesepuh Lingdu, bahkan sedikit nasihat darinya akan sangat bermanfaat bagi kita. Di tengah deru tawa, wanita yang sedang ditatap itu tersenyum tipis. Saudara Haisan, kau berlebihan. Aku hanya mendapat manfaat dari perlindungan leluhurku. Bagaimana mungkin aku bisa dibandingkan dengan kalian semua? Leluhur bisa menjadi penjaga tempat ini berkat kesempatan yang diberikan oleh klan Anda yang terhormat. Namun, karena saudara Haisan telah berbicara, ketika saya bertemu leluhur nanti, saya pasti akan memohon kepadanya untuk memberi semua orang lebih banyak tempat untuk memasuki dunia kecil guna menyerap energi spiritual. Saya harap para senior yang terhormat dapat bersantai dan menikmati waktu Anda di sini. Wanita itu berbicara dengan lembut. Meskipun nadanya rendah hati, dia cukup menikmati kata-kata para kultivator ini. Begitu saja, saat mereka mengobrol dan tertawa, perahu yang mereka tumpangi tiba di luar tambang roh. Saat semua orang terbang keluar satu persatu, wanita bermarga Ling berdiri di belakang pemuda bernama Haisan. Dialah yang pertama berjalan keluar dan menggunakan lempengan giok untuk mengirimkan suaranya kepada leluhur. Yang lainnya tampak santai dan menantikan momen relaksasi sambil menunggu formasi terlarang tambang roh itu dibuka. Namun, seiring berjalannya waktu, formasi tambang spiritual itu tidak menunjukkan tanda-tanda diaktifkan. Wanita bermarga Ling itu juga sedikit mengerutkan kening. Tidak ada pula balasan atas transmisi suaranya kepada leluhur. Aneh, wanita bermarga Ling berpikir sejenak dan memandang orang-orang yang mendampinginya. Leluhur seharusnya sedang berlatih. Saudara Haisan, kau adalah keturunan langsung dari klan ini, jadi kau seharusnya berhak untuk mengaktifkan formasi tambang spiritual. Mengapa kau tidak membukanya? Pemuda yang berada di depan itu melirik formasi di depannya. Karena terhalang oleh cahaya formasi tersebut, dia tidak bisa melihat situasi di dalam. Dia memikirkannya sejenak lalu menggelengkan kepalanya. Meskipun saya memiliki wewenang, tempat ini tetap dijaga oleh senior Ling. Tidak sopan masuk tanpa izin. Karena senior Ling sedang berlatih, kita akan menunggu sebentar. Ketika yang lain mendengar ini, mereka mengangguk setuju. Wanita bermarga Ling mengangguk dan terus mengirimkan suaranya, bahkan mencoba mengirimkan suaranya kepada pelayan leluhur, tetapi tidak ada respons. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi situasi seperti itu. Perlahan-lahan, dia merasa sedikit gugup dan khawatir bahwa kecelakaan telah terjadi. Namun, ketika dia memikirkan kultivasi dan kepribadian leluhurnya, dia merasa bahwa kemungkinan terjadinya kecelakaan sangat kecil. Orang-orang ini tidak menyadari bahwa pada saat itu, melalui formasi arai, tatapan dingin menyapu mereka. It melesat melewati mereka. 3 berada di tahap keempat ketiadaan, 4 berada di akumulasi jiwa 2 dunia, 1 memiliki 3 dunia, dan yang terkuat memiliki 4 dunia. Di dalam tambang spiritual, Suking, yang sedang menyerap energi spiritual di sini, perlahan membuka matanya.
Setelah melihat keluar, dia bergumam. Akan mudah baginya untuk membunuh orang-orang ini. Namun, Suking tidak ingin membunuh jika tidak perlu. Lagi pula, jika dia membunuh terlalu banyak orang, itu pada akhirnya akan menimbulkan masalah di masa depan. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Dengan tidak membunuh individu-individu ini, meskipun mereka mungkin melaporkan anomali di sini, anomali tersebut kemungkinan besar akan dianggap hanya sebagai penyegelan tambang roh. Karena mereka tidak mengetahui detailnya, bahkan jika klan mereka mengirim seseorang untuk menyelidiki, itu tidak akan langsung, kemungkinan besar akan memakan waktu. Namun, jika dia membunuh orang-orang ini, karena garis keturunan dan mantra lainnya, klan mereka mungkin akan mengetahui apa yang terjadi di tambang roh tersebut. Oleh karena itu, sebelum pihak lain mencari kematian, Suking tidak akan menyerang. Sebaliknya, dia terus menyerap energi spiritual. Energi spiritual di sini sekarang sangat tipis. Suking memperkirakan bahwa dia akan mampu menyerapnya dalam waktu sekitar 2 jam. Meskipun menyerap energi spiritual dapat membantu meningkatkan kultivasinya sampai batas tertentu, fokus utama Suking adalah menggunakan energi spiritual di sini untuk meningkatkan Dao 7 ekstremitasnya. Di antara semuanya, ia terutama berfokus pada ruang dan waktu. Menurut penilaian Suking, dia belum cukup mengembangkan kedua kemampuan ekstrim tersebut. Oleh karena itu, fokus utamanya adalah mencoba memahami jalur pusaran energi sambil menyerap energi spiritual. Dia sudah melakukan ini di dunia gelembung kecil itu. Sekarang, dia meminjam energi spiritual untuk terus memahami. Selama waktu ini, dia juga menyerap cairan suci Liaoxuan. Hal ini akan mempermudah pemahamannya. Begitu saja, waktu berlalu. Seringkali, meskipun Suking tidak ingin menimbulkan komplikasi, angin perubahan akan datang dengan sendirinya. 1 jam kemudian, di luar formasi barisan, keraguan perlahan muncul di benak Haisan. Kemudian dia berbicara dengan wanita yang bermarga Ling. Adik Ling, meskipun senior Ling sedang Teng Immerset dalam kultivasi, dia seharusnya memiliki seorang pelayan di sisinya. Sudahkah kau menghubungi pelayan itu? Kegelisahan di hati wanita itu kini bahkan lebih intens dari sebelumnya. Dia mengangguk. Saya sudah mencoba, tapi juga tidak ada respons. Ketika yang lain mendengar ini, ekspresi mereka juga berubah. Mereka semua secara naluriah menatap Haisan. Haisan menyipitkan matanya dan berbicara perlahan. Karena senior Lingdu sedang berlatih kultivasi, tidak baik bagi kita untuk terus mengganggunya. Kami akan pergi sekarang. Setelah itu, dia terbang kembali ke perahu hitam. Yang lain ragu-ragu, tetapi mereka juga terbang mendekat satu persatu. Namun, kegelisahan di hati wanita bermarga Ling semakin dalam. Dia membuka mulutnya dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi setelah melihat ekspresi serius Haisan, dia tidak berani berbicara. Begitu saja, semua orang naik ke perahu dan segera pergi. Setelah terbang hingga jarak tertentu, perahu itu berhenti. Haisan menyipitkan matanya dan menoleh untuk melihat tambang roh di kejauhan sambil berpikir. Leluhur keluarga Ling dan pelayannya belum mengirim kabar apapun. Entah mereka benar-benar sedang berlatih kultivasi atau urusan lain, atau mungkin mereka sedang pergi. Tetapi jika mereka pergi, seharusnya itu tidak menghalangi mereka untuk mengirim pesan. Jadi, mungkin karena suatu alasan, mereka tidak dapat mengalihkan perhatian mereka. Tentu saja, ada kemungkinan lain, yaitu telah terjadi kecelakaan. Namun, segel formasi tersebut masih utuh dan tidak ada tanda-tanda pecah. Ini berarti bahwa meskipun terjadi kecelakaan, api tidak menyebar. Lagi pula, kami tadi sangat dekat dan berada di sana selama 1 jam tetapi kami tidak diserang. Tidak ada halangan juga saat kami pergi. Semua ini, setelah berpikir sejenak, Haisan tiba-tiba berbicara kepada wanita yang bermarga Ling. Adik Ling, apakah leluhurmu punya musuh? Kapan terakhir kali kalian berdua saling menghubungi? Ketika wanita bermarga Ling mendengar ini, dia segera menjawab. Leluhur melakukan segala sesuatu dengan hati-hati dan mengutamakan stabilitas. Pada dasarnya dia telah mengatasi semua musuhnya, dan dia hampir tidak pernah keluar rumah sejak ditempatkan di sini. Terakhir kali kami saling menghubungi adalah beberapa hari yang lalu. Setelah kami menyelesaikan misi, saya menghubungi leluhur untuk memberitahunya bahwa kami akan mengunjunginya. Haisan merenung dengan saksama, menyadari bahwa kemungkinan terjadinya masalah sangat rendah. Bahkan jika masalah muncul,
kemungkinan besar masih dalam tahap awal. Masalah seperti itu, yang dapat mengalihkan perhatian senior Lingdu, pasti berada pada level seorang penguasa. Namun, ini merupakan suatu prestasi. Jika saya melaporkan kelainan di sini dan ternyata semuanya normal di sini, klan pasti akan tidak puas dengan saya. Jadi, setelah terdiam sejenak, Haisan berpikir dalam hati, aku hanya melihat sekilas dari jauh. Seharusnya tidak apa-apa. Saat memikirkan hal itu, dia berdiri di atas perahu dan tiba-tiba mengeluarkan selembar giok. Dia meremasnya dengan kuat dan menggunakan otoritas sebagai keturunan langsung untuk mengunci target pada susunan tambang roh di kejauhan. Cahaya merah darah berkilat di matanya saat dia melihat ke arah sana. Dengan pandangan ini, saat otoritasnya tertuju pada tambang roh itu, pemandangan buram di dalam formasi tersebut seketika menjadi sedikit lebih jelas di matanya. Setelah melihat pemandangan di dalam melalui formasi susunan, ekspresinya berubah drastis. Dia melihat reruntuhan di mana-mana dan sepasang mata yang sedingin kematian. Hanya dengan sekali pandang, seluruh tubuhnya bergetar dan dia memuntahkan seteguk darah. Tingkat kultivasinya juga terguncang. Meninggalkan, tanpa ragu-ragu, Haisan dengan panik mengaktifkan perahu dan pergi. Pada saat yang sama, ia mencoba mengeluarkan slip giok keluarganya dan melaporkan kejadian tersebut untuk meminta bantuan. Yang lain tidak mengetahui detailnya, tetapi melihat Haisan seperti ini, ekspresi mereka berubah drastis. Namun, sebelum Haisan sempat mengeluarkan gulungan giok itu, sebuah suara dingin bergema di langit. Seharusnya kau tidak melihat. Saat suara itu bergema, di mata Haisan dan yang lainnya, langit digantikan oleh sebuah tangan besar. Ruang di sekitarnya menjadi berpetak-petak dan aliran waktu tampak memanjang. Akhirnya, keadaan menjadi gelap gulita. Tangan besar itu mengepal erat. Tubuh dan jiwa mereka hancur, dan bahkan perahu sihir hitam itu pun berubah menjadi debu. Suasana di sekitarnya langsung menjadi sunyi. Beberapa saat kemudian, gelombang muncul di formasi susunan tambang spiritual. Su King, yang telah menyelesaikan penyerapan energi spiritualnya, muncul dan berjalan keluar. Dia menatap langit, cincin bintang kelima. Su King bergumam, dia menghilang dari tempat itu.